Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jangan bersungut-sungut, percayalah. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 41 dan 43. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersungut-sungut itu sama dengan berkeberatan alias dari mengeluh dan bernada tidak suka, atau bahasa halusnya protes. Mana mungkin Yesus mengatakan bahwa itu adalah roti yang turun dari surga? Apa buktinya? Apa yang dicatat oleh penginjil Yohanes sesungguhnya adalah fakta di lapangan yang boleh saya katakan wajar. Alasannya karena hal itu tidak masuk akal. Pernyataan Yesus itu tidak dapat dicerna oleh nalar sehat. Apakah Yesus sedang menyamakan dirinya dengan roti mana yang telah memberikan makan orang Israel yang sedang kelaparan di padang gurun? Tafsir dari Bapak Gereja mengatakan bahwa Yesus itu mana yang baru, yang bukan hanya turun dari surga, melainkan dikaruniakan Bapa kepada seluruh umat manusia. Roti yang dimakan oleh para leluhur orang Yahudi itu hanya memberikan sekedar kenyang beberapa waktu. Namun berbeda dengan itu, roti yang diberikan oleh Yesus akan memberikan kehidupan yang kekal. Itu sama dengan air yang ditawarkan oleh Yesus kepada wanita Samaria. Katanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan aku berikan, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Yohanes bab 4 ayat 14. Saudara-saudari terkasih, mengapa orang-orang Yahudi itu bersungut-sungut? Tidakkah lebih baik dan lebih mudah berkata seperti wanita Samaria yang berkata, meskipun Yesus tetap saja disalah mengerti oleh wanita ini, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kembali ke pokok pembicaraan kita tentang Yesus adalah roti yang turun dari surga. Yesus juga disalah mengertikan oleh orang-orang Yahudi. Untuk menjelaskan hal itu, Tuhan Yesus mengatakan hal ini. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Apakah mereka mengerti perkataan Yesus ini? Tidak. Saudara-saudari terkasih,
Inilah misteri roti Ekaristi yang menjadi makanan rohani bagi orang Katolik di seluruh dunia setiap hari. Syarat untuk dapat menerima roti hidup ini adalah percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Dan setelah meyakininya dan mengakui dengan iman gereja kudus dan Katolik, orang itu juga harus dibaptis. Setiap orang Katolik yang dianggap sudah cukup dewasa dan telah dibaptis boleh menerima sakramen Ekaristi yang dipersembahkan imam dengan hati yang suci dan layak, serta tidak sedang berdosa berat. Orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus yang turun dari surga dan memberikan tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman yang memberikan hidup yang kekal. Tetapi kita percaya dan mengamini tubuh dan darah Kristus yang kita terima dan sambut dalam misa suci setiap hari, khususnya pada hari Minggu. Pada saat doa konsekrasi, sambil menjulurkan tangan atas roti dan anggur persembahan, imam memohon pencurahan Roh Kudus atas roti dan anggur itu agar menjadi tubuh dan darah Kristus. Doa konsekrasi ini didoakan penuh hikmat oleh imam dan ditandai oleh pemukulan gong atau lonceng oleh petugas mesdinar atau putra altar. Selanjutnya, dalam liturgi Ekaristi, imam menghunjukkan roti yang telah dikonsekrer dan juga anggur, dan umat diundang untuk memandang kepada roti dan anggur yang diangkat imam, serta memberikan sujud sembah bersama imam yang berlutut setelah mengangkat tubuh dan darah Kristus. Akhirnya kita menerima tubuh Kristus pada saat komuni kudus, seraya menyatakan iman dengan berkata, Amin. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan yang perlu dijawab adalah, mengapa orang-orang Yahudi itu bersungut-sungut terhadap Yesus? Karena mereka tidak terima memakan daging manusia. Mereka disamakan dengan kaum kanibalis yang memakan daging sesamanya manusia. Bukankah itu berkelebihan? Keterlaluan, kata otak mereka. Namun berbeda dengan mereka. Inilah iman gereja dan inilah iman kita. Bahan pengajaran iman atau katekese penginjil Yohanes. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Iman akan roti hidup ini telah dirayakan oleh gereja perdana dengan membagi-bagikan roti dan anggur yang dipersembahkan seraya memohon pencurahan Roh Kudus. Para penginjil menuliskan tradisi tersebut dan diajarkan kepada kita melalui gereja. Roti yang diubah menjadi tubuh Kristus dan anggur yang diubah menjadi darah Kristus adalah benar-benar
makanan dan minuman untuk menguduskan umat Allah dan menyelamatkan dunia. Apakah aku percaya dan sudah memantaskan diri untuk menerima tubuh Kristus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena boleh menerima tubuh dan darah Kristus sebagai santapan rohani, agar kami tidak lapar dan tidak haus lagi. Olehnya kami memperoleh kehidupan kekal yang dijanjikan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.